Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggrini Kusumawardani. Saya akan menjelaskan tentang ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang ananiah. Ananiah berasal dari kata ana yang artinya aku. Ananiah berarti keakuan. Secara etimologi berarti memikirkan diri sendiri atau egois. Sedangkan menurut istilah adalah sikap terlalu mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, atau bisa disebut juga dengan egois. Allah berfirman, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan Al-Quran mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Contoh perilaku ananiah adalah selalu ingin menang sendiri, tidak mau memahami atau memikirkan perasaan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, dan tidak suka atau jarang menolong orang lain. Dampak negatifnya adalah akan memiliki banyak musuh, tidak mempunyai banyak teman, akan dikucilkan teman, dan akan kesusahan pada saat memerlukan bantuan orang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang putus asa. Secara bahasa, putus asa artinya hilang harapan atau tidak mempunyai harapan lagi. Orang yang putus asa tidak memiliki harapan untuk memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik lagi. Bahkan jika terlanjur parah, orang yang putus asa akan melakukan hal yang sangat nekat seperti mengakhiri hidupnya. Sikap putus asa harus dijauhi dan dihindari dalam menjalankan kehidupan. Sebesar dan sesulit apapun masalah yang kita hadapi, harus diselesaikan dengan jalan yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Contoh perilaku putus asa adalah seorang yang tidak ingin mencoba lagi pada saat dia mengalami kesalahan. Misalnya, kita mendapatkan nilai 25 pada saat ujian. Kita pun merasa putus asa atau menyerah dan tidak ingin belajar lagi. Dampak negatifnya dapat merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Susah untuk mencapai kemajuan karena tiada berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan lagi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ghadab. Ghadab atau marah, yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya, sehingga menonjolkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. Kemarahan dalam diri setiap manusia merupakan bagian dari sifat bawaannya. Oleh karena itu, agama Islam memberikan tuntunan agar sifat marah dapat dikendalikan dengan baik. Rasulullah bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang memang bergulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Contoh perilaku ghadab, misalnya ada teman yang berbuat salah kepada kita. Ketika ia meminta maaf, permohonan maaf itu kita sambut dengan kemarahan. Kita memakinya, bahkan mencelanya untuk membuat sakit hatinya. Dampak negatifnya dapat merusak iman, dapat memutuskan silaturahmi yang telah terbangun, penyebab terjadinya rasa dendam, merupakan sumber pertengkaran, percekcokan, dan permusuhan, dan salah satunya dapat mengganggu kesehatan tubuh. Karena sifat pemarah akan berakibat pada terjadinya penyakit-penyakit tertentu di tubuh. Yang terakhir adalah tamak. Secara bahasa, tamak artinya selalu ingin memperoleh banyak untuk diri sendiri atau loba. Perilaku tamak adalah tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat dan dimilikinya. Tamak adalah penyakit hati yang akan menyebabkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Contoh perilaku tamak adalah mereka tidak peduli dengan keadaan orang lain, seperti seseorang yang menebang hutan dengan liar untuk kepentingan pribadi dan tidak memikirkan akibatnya. Dampak negatifnya akan menjadi orang yang ambisius, yang tidak akan pernah puas dan bersyukur atas rezeki dari Allah. Menjadi orang yang egois, hanya mementingkan bagaimana membuat keyakinannya terpenuhi tanpa memperdulikan orang lain, dan
memuja-muja harta. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.